Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang mahasiswa sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang materi infeksi pada bayi baru lahir. Maka dari itu tolong dipahami dan didengar secara seksama tentang materi penjelasan yang akan saya jelaskan materi pada hari ini. Nah, baiklah mahasiswa semuanya. Nah, minggu lalu sempat kita tidak membahas tentang materi, tetapi tentang materi-materi yang telah kita bahas dari ASI eksklusif, ya, dari perawatan bayi baru lahir dan sebagainya. Nah, pada kali ini akan membahas tentang pencegahan infeksi. Apa itu pencegahan infeksi? Nah, bagaimana cara pencegahan infeksi yang akan kita lakukan? Nah, maka dari itu di sini Ibu harapkan agar semuanya dapat memahami apa itu pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Oke. Nah, di sini sudah semua, baik saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari pencegahan infeksi. Nah, pendahuluan pada dasarnya, pada awalnya bayi baru lahir disebut juga dengan neonatus, merupakan individu yang sedang bertumbuh, ya, dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Nah, ya, yang dimaksud dengan kehidupan intrauterin adalah kehidupan yang dialami atau yang didapat oleh bayi itu sejak dalam masa kandungan. Nah, begitu juga dengan kehidupan ekstrauterin. Ekstrauterin adalah kehidupan yang diperoleh bayi dari di luar kandungan, ya, dari awal sejak di dalam masa kandungan dan di luar kandungan bayi memperoleh kehidupan yang wajib kita jaga dari lingkungannya, ya, bagaimana cara kita melakukan penyesuaian diri kehidupan pada bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir beresiko tinggi terinfeksi dibandingkan janin yang masih berada dalam uterus. Nah, pencegahan infeksi merupakan bagian terpenting dan setiap komponen perawatan bayi baru lahir yang sangat rentan terhadap infeksi karena sistem imunitasnya yang masih belum sempurna. Nah, ya, jadi kita selaku seorang bidan harus mampu dan harus bisa melakukan bagaimana cara menjaga agar bayi tidak terhindar dari infeksi. Karena pada dasarnya ibu dan bayi baru lahir itu sangat tinggi terinfeksi jika ada salah satu tindakan yang tidak higienis. Ya. Kemudian pencegahan infeksi masih merupakan penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian di dunia. Salah satu jenis infeksi adalah infeksi. Ya, infeksi ini menyebabkan 1,4 juta jiwa mengalami kematian setiap hari di seluruh dunia. Ini hasil dari penelitian yang dilakukan, ya. Nah, sedangkan di negara berkembang sendiri seperti Indonesia, masih sekitar 80% perempuan hamil melahirkan di rumah dengan asuhan antenatal yang sangat terbatas. Nah, kalau ini adalah khususnya di wilayah-wilayah atau desa-desa terpencil, ya, yang sangat jauh fasilitas kesehatannya yang dijangkau dari rumah-rumah masyarakat. Nah, ya. Kemudian infeksi pada neonatus lebih sering ditemukan pada berat badan lahir.
Nah, ya, jadi pada bayi yang lahir secara memiliki berat badannya di bawah rata-rata, di bawah normal, nah itu akan mudah terinfeksi, akan mudah terkena infeksi pada saat lahir. Ya, jadi infeksi lebih sering ditemukan pada bayi yang lahir di rumah sakit dibandingkan bayi yang lahir di luar rumah sakit. Mengapa demikian? Karena rumah sakit itu sudah mengikuti protap ataupun protokol kesehatan yang dilaksanakan, yang harus dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Karena setiap rumah sakit memiliki prosedur-prosedurnya bagaimana cara menjaga ataupun mencegah pencegahan infeksi pada klien. Nah, sedangkan mengapa bayi yang lahir di luar rumah sakit lebih rentan ataupun lebih tinggi resikonya mengalami itu disebabkan karena bayi yang akan lahir itu ataupun yang akan menolong persalinan adalah tenaga kesehatan yang tidak mencukupi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, bukan berarti tidak mengikuti aturan ataupun prosedur-prosedur dalam pencegahan infeksi. Akan tetapi banyaknya faktor-faktor yang tidak mendukung ya. Sampai di sini sudah cukup paham ya mengapa. Nah, selanjutnya definisi pengertiannya dari pencegahan infeksi merupakan penata laksanaan awal yang dilakukan pada bayi baru lahir karena bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi. Nah, pada saat penanganan bayi baru lahir, pastikan penolong untuk melakukan tindakan pencegahan infeksi. Nah, ya, jadi pencegahan infeksi itu merupakan penata laksanaan awal. Nah, tidak hanya pada persalinan, ya, tetapi pada tindakan-tindakan medis ataupun tindakan-tindakan pelayanan yang diberikan, wajib diberikan pencegahan infeksi, gunanya agar tidak menimbulkan komplikasi pada saat kita memberikan pelayanan ataupun pertolongan, ya. Nah, pencegahan infeksi itu merupakan penata laksanaan awal yang harus dilakukan pada bayi baru lahir karena bayi baru lahir itu sangat rentan ya. Sangat rentan itu berarti sangat mudah dan sangat tinggi resikonya terjangkit infeksi. Nah, pada saat penanganan bayi baru lahir, seorang bidan harus mampu untuk melakukan tindakan pencegahan infeksi. Jadi ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk agar dapat mencegah infeksi itu tidak terjadi. Oke. Nah, tindakan-tindakan tentang pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Ya, jadi seperti tindakan pertama adalah mencuci tangan secara seksama sebelum dan sesudah. Nah, jadi melakukan sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan bayi. Nah, jadi ini harus diutamakan, ya. Baik kita mau memegang bayi pun atau tidak, jika kita dalam memberikan pelayanan kepada klien maupun pasien, nah itu kita wajib melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum kita memegang pasien atau klien ataupun bayi baru lahir, kita harus melakukan cuci tangan dengan 7 langkah. Ya, saya yakin mahasiswa saya semua di sini sudah paham bagaimana cara melakukan cuci tangan dengan 7 langkah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memakai sarung tangan bersih saat melayani bayi yang belum dimandikan. Nah, memakai sarung tangan yang bersih ya, bukan sarung tangan yang steril. Jadi tolong dibedakan di sini antara sarung tangan yang steril dan sarung tangan yang bersih. Nah, jika kita ingin melayani bayi ya cukup saja memakai sarung tangan yang bersih yang sudah kita sediakan. Kemudian memastikan semua peralatan telah disterilkan. Nah, sebelum kita melakukan
pertolongan ataupun penanganan pada bayi baru lahir. Nah, alat-alat yang sudah kita siapkan itu harus alat-alat yang sudah kita sterilkan, ya, dengan memakai langkah-langkah dalam sterilisasi alat. Nah, jadi selanjutnya adalah memastikan semua perlengkapan bayi dalam keadaan bersih, ya. Jadi tidak ada yang baru siap dipakai. Ya, jadi istilahnya tidak ada alat-alat ataupun perlengkapan dipakainya yang hanya sebentar dipakai kemudian dipakai lagi, tidak. Ya, jadi semua perlengkapan bayi yang akan kita pakaikan kepada bayi ataupun yang akan kita gunakan pada bayi itu harus dalam keadaan baru, dalam tanda kutip yaitu bersih, ya. Nah, jadi bersih, jadi baru dipakai istilahnya. Selanjutnya memastikan semua alat-alat yang bersentuhan dengan bayi itu telah disterilkan, dah aman. Ya, jadi ketika kita mau meletakkan bayi di alas ataupun memberikan perawatan ataupun pelayanan kepada bayi itu di dalam ruangan yang memiliki suhu yang mampu ataupun yang dapat menyesuaikan dengan tubuh bayi. Ya, dan kita jauhkan juga bayi itu dari alat-alat seperti benda-benda tajam. Jadi bayi tidak bersentuhan ataupun tidak berdekatan dengan alat benda-benda tajam, ya. Selanjutnya adalah menganjurkan ibu menjaga kebersihan diri, terutama payudara, ya. Jadi tidak hanya kepada bayi saja yang menjadi sasaran, tapi juga kepada si ibu. Nah, jadi bagaimana cara kita menginstruksikan atau memberitahukan kepada ibu agar dapat ibu melakukan personal hygiene setelah persalinan. Nah, apa-apa saja personal hygiene yang wajib ibu lakukan, yang harus dilakukan oleh ibu adalah menjaga kebersihan diri. Nah, kebersihan diri antara lainnya seperti mandi, ya, menjaga mengganti kandung apabila sudah terasa risih ataupun tidak nyaman, dan terutama pada payudara ibu karena ibu memberikan ASI kepada bayi, jadi ibu wajib menjaga bersihkan payudaranya, kemudian memakai bra yang tidak dipakai secara berhari-hari, ya, ataupun jika wajib diganti dalam sehari 2 kali, ya, karena seorang ibu nifas, nah pada ibu nifas itu akan mengeluarkan keringat yang berlebihan, ya. Nah, karena pada umumnya seorang wanita yang telah melakukan persalinan itu wajib melakukan perawatan diri. Nah, ya, jadi pada ibu harus kita anjurkan agar dapat menjaga kebersihannya. Nah, selanjutnya ada membersihkan muka, pantat, dan tali pusat bayi dengan air bersih hangat dan sabun setiap hari. Nah, kita seorang bidan harus tahu, ya, bagaimana pada bayi baru lahir maupun pada ibu bersalin. Nah, setiap kita memandikan bayi, nah kita membersihkan muka, pantat, dan tali pusat bayi, bokong, ya, bokong dan tali pusat bayi dengan air bersih hangat dan sabun setiap harinya. Nah, itu agar tidak adanya kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh bayi. Nah, itu hasil-hasil jaringan yang mungkin masih menempel ataupun lemak-lemak saat masih di dalam kandungan itu masih menempel pada bayi semenjak dari 0 sampai 7 hari maupun sampai 10 hari pasca kelahiran. Nah, ketika kita membersihkannya pada bayi baru lahir, itu harus dilakukan secara lembut, ya, secara lembut dan tidak melakukan penekanan yang kuat karena bayi itu karena kulit bayi
masih terasa sangat rentan terhadap nyeri dan goresan. Nah, kemudian menjaga bayi dari orang-orang yang menderita infeksi. Nah, karena kita sudah tahu bahwa bayi itu sangat rentan ya terkena infeksi dan sangat beresiko tinggi mengalami infeksi, maka dari itu kita harus mampu dan mengetahui agar kita menjaga bayi dari orang-orang yang mengalami infeksi, ya, bukan hanya saja infeksi luka, tetapi seperti orang-orang yang mengalami tidak kurang sehat ya, pada orang-orang yang menderita flu ataupun batuk ataupun demam ataupun yang sedang mengalami sakit, maka alangkah baik tidak kita dekatkan bayi dengan orang-orang yang sakit seperti itu. Nah, upaya lain dari pencegahan infeksi ini ya, adanya pencegahan infeksi pada tali pusat, kemudian adanya pencegahan infeksi pada kulit, serta pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir dan imunisasi. Nah, jadi di sini akan Ibu jelaskan secara bahwa adanya upaya lain dalam pencegahan infeksi. Ya. Dari langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi, ya, langkah-langkah dalam pencegahan infeksi pada bayi baru lahir, itu kan dapat kita pahami dan dapat kita mengerti bahwa dari langkah-langkah tersebut harus dan wajib kita lakukan ya sebelum kita memberikan pelayanan dan perawatan pada bayi baru lahir. Nah, ya. Nah, kemudian selain dari langkah tersebut ada juga upaya lain dalam pencegahan infeksi. Jadi pada pencegahan infeksi pada tali pusat ini upaya yang dilakukan pada tali pusat ya, upaya yang dilakukan dengan cara merawat tali pusat agar luka tersebut tetap bersih. Nah, jadi kita usahakan bahwa tali pusat pada bayi baru lahir itu harus dalam keadaan bersih dan kering. Membubuhkan atau mengoleskan ramuan seperti abu dapur dan sebagainya pada luka tali pusat sebab akan menyebabkan infeksi, tetanus bahkan kematian. Nah, ya, jadi evidence terbaru sekarang ya, ilmu kebidanan terbaru sekarang dilarang membubuhkan ramuan-ramuan luka tali pusat bayi ya, itu disebabkan karena tali pusat bayi itu adalah menghubungkan ya antara jaringan luar dengan. Nah, jika kita tidak melakukan penanganan secara maksimal, secara baik, maka akan mudah bayi itu mengalami infeksi. Nah, melalui tali pusat, nah itu paling cepat mengalami infeksi pada bayi karena itu menghubungkan antara jaringan luar dan jaringan dalam. Nah, bahkan jika kita tetap ingin melakukannya tanpa kita memerhatikan risiko yang akan terjadi, bahkan dapat itu menjadi kematian pada bayi. Ya, jadi dalam perawatan pada tali pusat itu hanya cukup saja merawat tali pusat tersebut agar tetap kering dan tetap bersih. Nah, ketika kita sudah selesai memandikan bayi, cukup dilap saja, ya, cukup dilap saja dengan handuk kering ataupun tisu kering. Nah, kemudian keringkan, jangan ditutup pada saat tali pusat masih basah. Nah, ya. Kemudian tanda infeksi tali pusat yang harus kita waspadai antara lain kulit di sekitar tali pusat itu berwarna kemerahan. Ada pus atau nanah dan berbau busuk. Nah ya, jadi kalau sudah terjadinya infeksi pada tali pusat tersebut, maka tali pusat tersebut akan berwarna kemerahan. Di sekitar tali pusat, bukan tali pusatnya, tetapi di sekitar tali pusat. Itu di sekitar tali pusat itu akan berwarna kemerahan, kemudian dalam keadaan kondisi seperti bengkak ya. Kemudian ada pus dan nanah dan berbau busuk. Nah, kalau sudah terjadi kondisi demikian, maka bayi telah terkena infeksi.
Jadi kalau sudah terkena infeksi, maka harus dilakukan penanganan secara dini. Kemudian pencegahan infeksi pada kulit. Nah ya, jadi ada beberapa cara yang diketahui dapat mencegah terjadinya infeksi pada kulit bayi baru lahir. Ya, adalah meletakkan bayi di dada akan terjadinya kontak kulit antara langsung ya, kontak kulit langsung antara ibu dan bayi sehingga menyebabkan terjadinya kolonisasi mikroorganisme ibu yang cenderung bersifat patogen serta adanya zat antibodi bayi yang sudah terbentuk dan terkandung dalam ASI. Nah ya, jadi beberapa mungkin kalau antara terjadi kontak langsung antara ibu dan bayi, jika jarang menimbulkan adanya infeksi, kan? Tapi malahan akan sering dapat menimbulkan infeksi jika seorang bayi melakukan kontak kulit itu dengan orang lain yang berpotensi mengalami infeksi, ya. Jadi kita hindarkan apabila seorang bayi itu tidak perlu adanya kontak langsung dengan orang lain, maka tidak dilakukan. Nah, jika dengan ibu sendiri, nah itu akan sering terjadi karena seorang ibu pasti akan memberikan ASI kepada bayi tersebut. Nah, sebelum memberikan ASI kepada bayi, sebelum seorang ibu itu menyusui, maka alangkah baiknya jika dia melakukan kebersihan diri terlebih dahulu, ya. Nah, pada pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir. Nah, di sini cukup hanya memberikan salep mata atau obat tetes mata dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir untuk mencegah oftalmia neonaturum. Ya, jadi biarkan bayi pada mata bayi dan obat yang ada di sekitarnya jangan dibersihkan. Jadi keterlambatan memberikan salep mata pada bayi baru lahir merupakan seringnya kegagalan upaya pencegahan infeksi pada mata. Ya, pada bayi baru lahir yang baru siap dilahirkan, nah setelah persalinan itu bayi akan diberikan salep mata. Itu untuk mencegah tidak terjadinya infeksi pada mata bayi. Nah, salep mata ataupun obat tetes mata yang diberikan pada bayi itu cukup saja diteteskan pada mata bayi dan salep cukup saja dioleskan pada mata bayi. Dan biarkan saja karena salep ataupun obat tetes tersebut sendiri akan hilang dengan sendirinya. Ya. Nah, jika terjadi keterlambatan pada pemberian obat tetes mata pada bayi, nah itu akan memberikan infeksi yang cepat ataupun yang bayi akan mengalami infeksi yang sering, yang akan cepat terjadi jika terjadinya keterlambatan pada pemberian salep mata. Nah, jadi jika seorang bayi telah lahir, maka disegerakan untuk memberikan salep mata. Nah, imunisasi pada daerah risiko tinggi infeksi TBC ataupun tuberkulosis, imunisasi BCG harus segera diberikan pada bayi segera setelah bayi lahir. Pemberian dosis pertama tetesan polio dianjurkan pada umur 2 minggu. Maksud pemberian imunisasi polio secara dini adalah untuk meningkatkan perlindungan awal. Imunisasi hepatitis B sudah merupakan program nasional meskipun pemberiannya secara bertahap. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang imunisasi pada bayi, ya. Apa itu imunisasi pada bayi dan imunisasi dasar yang wajib seorang bayi maupun balita dapatkan. Nah, ada 5 imunisasi yang harus diberikan kepada bayi, ya. Pada bayi ada 5, yaitu 5 itu adalah imunisasi dasar yang wajib didapat oleh anak, ya. Pada bayi baru lahir itu diberikan dalam waktu usia 1 bulan itu diberikan imunisasi BCG dan HB0, ya. Nah, itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk agar seorang bayi tersebut itu memiliki tingkat penahanan sistem imun yang tinggi agar terhindar dari infeksi. Nah, oke, sebentar baiklah, sampai di sini dulu. Kita akan dengarkan beberapa iklan-iklan yang akan lewat.
Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi, S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Ubudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB on TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB on TV dan dipersembahkan oleh Universitas Ubudia Indonesia. Ya, kita sudah telah kembali lagi. Nah, Ibu harapkan kepada semua mahasiswa untuk diaktifkan kameranya, ya, biar semuanya dapat Ibu lihat bahwa hadir dan menyimak dari penjelasan yang saya berikan terkait materi hari ini. Baik, kita lanjutkan kembali ya dengan materinya. Nah, tadi barusan saya sudah menjelaskan dari upaya lain dari pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Ya, ada 4 yang harus kita ketahui terhadap upaya lain yang kita lakukan, yaitu pada pencegahan infeksi pada tali pusat dan pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir, kemudian pada kulit dan juga imunisasi. Nah, selanjutnya di sini ada pencegahan penyakit infeksi janin dan bayi baru lahir. Nah, pencegahan yang dilakukan pada bayi baru lahir itu telah lama alternatif, ya, satu-satunya tindakan dalam memerangi penyakit infeksi pada bayi baru lahir. Ada selama 50 tahun terakhir ini upaya pencegahan berhasil dilakukan agar dapat mengurangi resiko infeksi janin dan bayi baru lahir di negara-negara berkembang. Ya, keberhasilan ini telah dilaksanakan melalui imunisasi maternal.
ya yang telah dilakukan melalui beberapa hal ataupun beberapa unsur, ya. Nah, jadi tindakan pertama ataupun alternatif pertama ya untuk melakukan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir itu adalah seperti imunisasi maternal, ya, imunisasi yang harus kita berikan pada bayi ataupun anak. Nah, kemudian ada pengobatan antenatal sifilis. Nah, ya, selanjutnya ada penggunaan profilaksida obat tetes mata. Nah, postnatal yaitu adalah setelah lahir untuk mencegah infeksi mata, konjungtivitis, karena chlamydia, gonorrhea, dan jamur. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, selanjutnya ada pengobatan profilaksis perempuan hamil yang beresiko terhadap penyakit grup B Streptococcus. Nah, ini adalah salah satu alternatif ataupun program yang telah dilakukan guna untuk pencegahan infeksi. Selanjutnya ada pengobatan dengan antiretroviral ataupun ARV namanya ya, maternal, antenatal, dan intrapartum dan bayi baru lahir untuk mencegah HIV. Nah, ini khususnya kepada pasien-pasien ataupun ibu hamil ataupun ibu bersalin yang mengalami yang adanya riwayat penyakit HIV/AIDS. Nah, ini pencegahan infeksi pada tali pusat. Nah, yaitu berbeda, pencegahan di sini adalah berbeda dari yang baru tadi saya jelaskan, yaitu upaya lain itu berbeda. Nah, ini adalah pencegahannya jika terjadi infeksi. Nah, bagaimana cara melakukan pencegahannya? Ya, oke. Pada pencegahan yang apabila terjadi infeksi, maka apabila tali pusat kotor, cuci luka tali pusat dengan air bersih yang mengalir, ya, dicuci, pakaikan sabun, kemudian dibilas air yang mengalir, ya, ataupun kalau tidak ada air yang mengalir, cukup dengan air baru, otomatis tidak dengan air rendaman. Nah, kemudian segera dikeringkan, ya, segera dikeringkan kain kasa kering dan dibungkus dengan kasa tipis yang steril dan kering. Jadi memakai kasa yang steril, bukan kasa yang kering, bukan kasa yang bersih, maaf, ya, tetapi kasa yang steril, yang sudah disterilkan, ya. Nah, sekarang kita sangat gampang untuk mendapati kasa yang steril, ya, di apotek-apotek juga ada dijual. Nah, kemudian dilarang membubuhkan atau mengoleskan ramuan abu dapur dan sebagainya pada luka tali pusat. Nah, apa? Jika kita bubuhkan, maka akan meningkatkan infeksi yang terjadi. Maka penyembuhan yang kita harapkan, penyembuhan yang akan cepat itu terhambat jika kita melakukan pembubuhan. Jadi untuk perawatan tali pusat sendiri itu cukup saja dengan merawatnya dengan cara hanya membersihkannya dengan air bersih saja, ya. Kemudian dikeringkan. Nah, ketika ditutup, cukup ditutup, dilapisi dengan kasa yang steril. Kasa steril yang tipis, jangan tebal, karena kalau tebal itu dapat menghambat aliran udara itu akan masuk, sehingga tali pusat tersebut dia akan lama mengeringnya. Jadi cukup ditutup dengan kasa tipis saja. Nah, atau kalau bisa sebelum kita tutup maka kita keringkan terlebih dahulu. Kita lap dulu, ya, memakai handuk ataupun kasa. Nah, jadi kita keringkan terlebih dahulu. Begitu sudah pastikan kita kering, baru kita tutup. Nah, ya. Karena kenapa? Jika terjadinya infeksi pada tali pusat ini akan menyebabkan tetanus yang dapat berakhir dengan kematian neonatal. Nah, ya, jadi jangan kita anggap sepele bagaimana perawatan pada tali pusat. Jika kita menganggapnya sepele, maka ya akan berakhir nyawa bayi akan terancam. Nah, selanjutnya pada kulit bayi, yaitu ada beberapa cara yang dapat diketahui dapat mencegah terjadinya infeksi pada kulit bayi baru lahir.
atau penyakit infeksi lain adalah dengan meletakkan bayi di dada ibu agar terjadi kontak langsung ibu dan bayi sehingga menyebabkan kolonisasi mikroorganisme. Kolonisasi mikroorganisme itu adalah mikroorganisme ataupun bakteri-bakteri yang terdapat pada tubuh ibu akan berkelompok sehingga akan menempel pada tubuh bayi. Nah, ya, jadi dapat menyebabkan kolonisasi mikroorganisme yang ada di kulit dan saluran pencernaan bayi dengan mikroorganisme ibu. Ya, jadi cenderung bersifat non patogen. Jadi tidak sama sifatnya. Nah, ya, jadi serta adanya zat antibodi bayi yang sudah terbentuk dan terkandung dalam tubuh ibu. Seperti itu. Nah, kemudian pada infeksi mata bayi baru lahir. Oke, pada kulit tadi. Nah, jadi pada pemberian, jadi seorang ibu itu dapat memberikan ASI langsung kepada bayi. Ya, ASI pertama tahu ya di sini ya, ASI pertama yang harus diberikan kepada bayi yaitu adalah ASI pertama pada bayi yaitu adalah kolostrum. Nah, itu ada kolostrum, kandungan dari kolostrum sendiri sudah saya jelaskan ya pada pertemuan pertama, yaitu mengandung sistem imun yang sangat baik bagi tubuh bayi. Nah, jadi seorang ibu berhak dan wajib ya memberikan air susu pertama pada bayi agar dapat melindungi bayi dari terjadinya serangan-serangan penyakit ataupun serangan-serangan mikroorganisme yang dapat menyerang sistem imun bayi. Nah, selanjutnya pada infeksi mata pada bayi baru lahir dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir atau obat tetes mata untuk mencegah phthalmia neonatorum ya atau mencegah agar tidak terjadinya infeksi pada mata bayi atau konjungtivitis. Nah, ya. Semuanya jelas dengan suara saya. Ya. Jelas ya. Nah, kemudian obat ataupun salep yang kita berikan kepada bayi itu adalah tetrasiklin 1% atau erythrozin 0,5%. Ya, jadi biarkan obat tetap pada mata bayi. Mata jangan dibersihkan setelah selesai merawat mata bayi. Ya, kemudian tangan kembali karena sebelum kita memberikan, ingat ya prosedur ataupun tindakan-tindakan dalam pencegahan infeksi tadi di awal yang saya jelaskan, bahwa sebelum kita memberikan pelayanan ataupun sebelum kita memberikan perawatan pada bayi baru lahir, kita harus melakukan terlebih dahulu cuci tangan sebelum dan sesudah. Ya, jadi sebelum kita memegang bayi, kita harus melakukan cuci tangan dan setelah itu baru kita cuci tangan kembali. Kemudian jika ada terjadi keterlambatan dalam memberikan salep mata pada bayi, ya misalnya bayi baru lahir diberikan salep mata setelah lewat 1 jam. Setelah lahir merupakan sebab tersering kegagalan upaya pencegahan infeksi pada mata bayi yang baru lahir. Maka dari itu, pada bayi yang baru lahir, yang telah dilahirkan, ada perawatannya. Ya, di antara lain secara pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir juga diberikan salep mata. Nah, salep yang diberikan pada bayi itu adalah salep yang salep tetrasiklin 1% atau erythrozin 0,5% atau nitrosargensi. Ya, di sini juga tertulis ya, dapat kalian baca. Ya, itu diberikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah, kenapa harus kurang dari 1 jam, Bu? Karena dalam waktu tersebut bayi masih mata yang sebelumnya dia masih berada di dalam intrauterin, di dalam kandungan. Nah, itu telah dilindungi ya oleh sel-sel ataupun oleh jaringan-jaringan pada saat ibu hamil. Nah, sedangkan ketika dia berbeda kondisinya. Nah, maka jadi harus segera dilakukan pencegahan infeksi pada mata dengan diberikannya itu dengan waktu kurang dari 1 jam.
Nah, jadi kalau sudah lebih dari 1 jam, maka akan mengurangi keberhasilan upaya dalam pencegahan infeksi. Ingat ya, dapat dipahami ya semuanya ya. Nah, oke. Selanjutnya ada tindakan pencegahan infeksi pada bayi secara umum. Ya, nah ini secara umum ataupun secara yang biasanya kita ketahui ya. Nah, itu pertama adalah gunakan sarung tangan dan celemek plastik atau karet waktu memegang bayi baru lahir sampai dengan kulit bayi berisi sehingga pada saat kita memegang bayi itu bayi masih dalam keadaan berdarah ya dan dibaluti dengan cairan-cairan dari dalam kandungan pada saat di dalam kandungan. Nah, agar kita memakai semua perlindungan tersebut agar tidak langsung terkontaminasi langsung dengan diri kita sendiri. Kemudian bersihkan darah dan cairan tubuh bayi lainnya dengan menggunakan kapas direndam dalam air hangat kemudian keringkan. Ya, jadi ketika kita membersihkan tubuh bayi itu dari cairan-cairan lemak dari jaringan-jaringan yang lengket dalam tubuhnya pada tubuh bayi itu kita bersihkan dengan kapas. Kenapa dengan kapas ataupun dengan kasa ya? Nah, tetapi dilakukan dengan penekanan yang halus, tidak dilakukan dengan penekanan yang kuat. Kemudian bersihkan bokong ya dan daerah sekitar anus bayi setiap selesai mengganti popok. Nah, ya jangan waktu kita bersihkan bokong bayi ya ataupun sekitar anus bayi ketika kita menggantikan popok bayi. Nah, itu dianjurkan agar membersihkannya dengan air bersih ataupun air mengalir. Nah, ya, diusahakan dan dipastikan bahwa kita telah membersihkan daerah BAB dan BAK bayi, tempat BAB dan BAK bayi itu secara bersih dan dalam keadaan setelah kita bersihkan, kemudian kita pastikan mengering ya, agar tidak terhinggap bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Kemudian gunakan sarung tangan waktu merawat tali pusat bayi. Nah, jadi ketika kita memegang tali pusat bayi, nah itu kan tali pusat masih basah ya, tali pusat pada bayi baru lahir itu masih dalam keadaan basah. Nah, jadi seperti yang saya katakan bahwa tali pusat itu adalah salah satu tempat yang paling dominan terjadinya infeksi karena menghubungkan antara jaringan dalam dan jaringan luar. Nah, jadi ketika kita melakukan perawatan, gunakan sarung tangan. Nah, ya. Nah, selanjutnya mengajari ibu merawat payudara dan bagaimana cara mengurangi trauma pada payudara dan puting agar tidak terjadi mastitis. Mastitis tahu ya di sini mastitis ya. Mastitis adalah bendungan ASI ya. Artinya bahwa ada pada ibu-ibu yang tidak memiliki payudara atau yang tidak memiliki puting yang tidak menonjol. Nah gitu ya. Jadi sehingga ada juga yang bagi ibu-ibu yang ada masuk ke dalam sehingga menghambat dalam pemberian ASI kepada bayi sehingga bayi susah dalam menyusui ya. Nah, kemudian kita di sini seorang bidan wajib memberikan konseling dan arahan bagaimana cara melakukan perawatan pada payudara ya, bagaimana cara memberikan arahan ataupun trik-trik agar ibu memberikan ataupun menyusui dengan cara yang baik dan benar. Nah ya, jadi sebelum si ibu memberikan ASI kepada bayi, ada baiknya jika payudara diberikannya dilap saja ya. Cara mengelapnya adalah dengan cara arah berputar. Nah, dari berputar kemudian dari atas ke bawah. Dan kemudian puting yang akan kita berikan, puting ketika kita akan menyusui itu diusahakan agar dibersihkan terlebih dahulu. Seperti itu, baru kita
baru si ibu itu menyusui. Nah, ya. Nah, kemudian ruangan perawat bayi resiko di area yang tidak terlalu banyak dilewati orang. Nah, jadi jangan masuknya terbatas. Ya, jadi maksud di sini adalah kita usahakan bahwa ruangan dengan ruangan perawatan yang diberikan kepada bayi baru lahir itu diusahakan agar tidak ruangan yang dilalui oleh banyak orang, ya. Kemudian jika ditempatkan di ruangan tersebut, maka sebaiknya dijarangkan, ya, ataupun diusahakan agar bayi tersebut tidak dikunjungi oleh banyak orang. Jika dikunjungi oleh banyak orang, harus tetap menjaga kebersihannya dan perlindungannya agar bayi tersebut tidak mudah terjadinya infeksi seperti itu, ya. Nah, baiklah, untuk materi dan penjelasan saya tentang materi pencegahan infeksi pada bayi baru lahir cukup sampai di sini, ya. Maka dari itu saya akan bertanya ataupun kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan, ya. Saya akan bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa terkait dengan materi yang telah saya jelaskan dari apa itu tentang pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Nah, ada beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan ataupun poin-poin yang telah saya jelaskan terkait dengan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir di sini. Nah, maka saya mau bertanya kepada mahasiswa sekalian di sini, siapa di antaranya yang dapat memberikan penjelasan ataupun kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan? Ada yang mau menjawab ataupun yang ingin menyimpulkan, ya, tentang materi pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Etari mungkin ataupun kepada Dewi. Ya, Bu. Siapa di sini yang mau menjelaskan? Ada bayi baru lahir karena Ayo, tanpa kita menunggu lagi, cukup singkat saja ya. Tidak perlu kalian jelaskan dari poin A sampai Z. Hanya pertanyaan yang saya tanyakan di sini adalah kesimpulan saja. Ya, kesimpulan dari poin-poin yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Assalamualaikum, Bu. Ibu. Usi ingin Ya, coba dijelaskan aja secara singkat ya, diberikan kesimpulannya dari materi yang telah Ibu jelaskan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Desi akan merangkum sedikit materi kuliah kita pada hari ini, yaitu tentang pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Pencegahan infeksi merupakan penatalaksanaan awal yang harus dilakukan pada bayi baru lahir karena bayi baru lahir sangat rentan terkena penyakit atau infeksi. Tindakan-tindakan pencegahan yang bisa dilakukan pada bayi baru lahir adalah seperti sebelum kita memegang bayi, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah kita melakukan tindakan, memakai sarung tangan yang bersih dan steril, memastikan semua peralatan sudah disterilkan, dan memastikan semua perlengkapan bayi bersih, dan memastikan semua alat-alat yang bersentuhan dengan bayi sudah disterilkan dan aman.
Dan juga menganjurkan ibu menjaga kebersihan diri, terutama payudara ibu. Lalu ada empat upaya pencegahan infeksi. Yang pertama, pencegahan pada tali pusat, yaitu dengan cara dibersihkan di air yang mengalir dengan memakaikan sabun lalu dikeringkan kembali. Yang kedua, memakaikan salap mata pada bayi baru lahir. Dipakaikan itu harus setelah melahirkan, jangan terlambat dipakaikan. Misalnya 1 jam setelah kelahiran, itu akan mengurangi kerja salap mata tadi. Yang ketiga adalah imunisasi, seperti pemberian BCG dan HBO 1 bulan setelah kelahiran, itu untuk meningkatkan imun tubuh bayi. Yang keempat adalah kulit, yaitu dengan meletakkan bayi pada dada ibu agar terjadi kontak langsung antara bayi dan ibu. Ya, Bu. Ya, bagus sekali ya penjelasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh Desi. Nah, Ibu harapkan juga kepada teman-teman yang lain juga dapat memahami ya, tidak hanya menyimak saja, tetapi juga dapat memahami bahwa apa itu, bagaimana cara melakukan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Nah, ada juga beberapa tindakan-tindakan yang wajib kalian ketahui, yang wajib kalian lakukan pada saat kalian memberikan pelayanan ataupun perawatan pada bayi baru lahir. Ya, kemudian ada juga upaya-upaya lain yang harus diketahui. Ya, upaya-upaya lain itu antara lain adalah pada pencegahan tali pusat, pada pencegahan infeksi yang terjadi pada tali pusat, kemudian pada pencegahan infeksi pada kulit, kemudian pada mata bayi baru lahir, dan juga imunisasi. Imunisasi adalah salah satu upaya, ya, upaya ataupun alternatif yang diberikan pemerintah untuk menghindari agar tidak terjadinya infeksi pada bayi baru lahir. Nah, ya, jadi kesimpulannya bahwa seorang bidan ataupun seorang tenaga kesehatan itu wajib mengetahui bagaimana cara melakukan pencegahan infeksi, tidak hanya pada bayi baru lahir, tetapi pada saat dia memberikan pelayanan. Ya, standar umum yang wajib diketahui, yang wajib dilakukan adalah melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah melakukan perawatan. Oke, nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pada hari ini. Ibu berikan kesempatan kepada mahasiswa sekaliannya untuk satu pertanyaan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasan yang mungkin tidak dipahami ataupun yang kurang mengerti? Jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu mau bertanya kepada satu orang saja. Ya, makanya di sini Ibu akan menunjuk. Oke, jadi tidak ada yang bertanya ya. Baiklah, kalau begitu Ibu akan bertanya ya. Pertanyaannya sangat gampang sekali. Kalian ada menyimak dari awal sampai terakhir, dari akhir penjelasan yang saya berikan. Ya, di sini saya Rewi ya, Rewi Indrasari. Ada orangnya? Ada Rewi? Ada, Bu. Ayo kepada Rewi.
dengar suara Ibu di sini? Ya Bu, putus-putus tapi Bu. Ya, coba bisa Rewi jawab ya dari pertanyaan saya, ya. Nah, coba Rewi sebutkan dari penjelasan tindakan-tindakan cara melakukan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir, ya. Dari beberapa penjelasan tindakan yang telah saya jelaskan di awal, saya ingin Rewi dan tiga saja tindakan apa yang harus dilakukan pada saat pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Cukup 3 tindakan saja. Ayo, kepada Rewi coba dijawab. Pencegahan penyakit infeksi yang pada bayi yang pertama imunisasi maternal dan yang kedua pengobatan antenatal sifilis maternal, yang ketiga penggunaan profilaksasi obat tetes mata. Rewi itu tidak berhubungan dengan pertanyaan yang saya berikan, ya. Itu mungkin adalah salah satu tindakan-tindakan pemerintah ataupun alternatif yang diadakan untuk mengurangi terjadinya pencegahan infeksi, untuk mengurangi terjadinya infeksi pada bayi baru lahir. Di awal tadi saya telah menjelaskan harus kita lakukan saat melakukan perawatan pada bayi baru lahir. Ayo, di sini siapa yang bisa jawab? Kepada Dara, mungkin Dara coba dijawab Dara. Coba sebutkan tindakan-tindakan dalam melakukan pencegahan infeksi. Ayo Dara. Mohon maaf Bu, saya bisa lagi menjawab Bu. Mohon maaf, di sini Ibu masih kurang jelas dengar suaranya. Apakah Dara bisa menjawab? Kalau tidak bisa menjawab, Ibu akan memberikan kesempatan kepada teman yang lain. Kepada Leni, coba dijawab. Ya, Leni. Di sana dengar suara saya? Dengar Bu. Ya, coba dijawab Leni. Coba 3 tindakan saja yang harus dilakukan pada saat melakukan pencegahan infeksi pada perawatan bayi baru lahir. Ayo. Bu, Rewi bisa lagi jawab Bu. Ya. Ya, coba diulang kembali. Suaranya Ibu kurang jelas. Tindakan. Rewi ingin menjawab. Pada yang bersedia saja ya. Kepada Etari coba. Tadi kepada Etari coba dijawab. Etari. Bu, tindakan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir itu seperti kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sesudah bersentuhan dengan bayi, memakai sarung tangan yang bersih pada saat melayani bayi, memastikan peralatan yang digunakan itu steril, Bu. Ya, benar sekali ya Tari ya. Nah, adapun tindakan-tindakan yang lain mungkin dapat diketahui juga ya, dapat dipahami juga ya. Tidak hanya 3 tindakan itu saja ya. Nah, untuk materi dan penjelasan yang saya berikan pada hari ini saya cukup sampai di sini dan saya rasa semuanya sudah dapat memahami. Bagi semua mahasiswa, adapun di sini pesan saya bahwa tidak hanya sampai di sini saja kalian mengerti dan memahami bagaimana cara melakukan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir, ya.
Nah, karena tingkat kematian pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh infeksi itu masih sangat tinggi. Oleh sebab itu, maka kalian selaku tenaga kesehatan nanti dapat melakukan secara maksimal dan bagaimana cara melakukan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Nah, kemudian kalian juga dapat membaca referensi ya terkait dengan cara pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Nah, untuk teman-teman semua, untuk mahasiswa-mahasiswa ibu semua yang belum mendapat kesempatan dalam menjawab pertanyaan, insya Allah kita akan berbagi dan kita akan pertemuan berikutnya. Nah, ya, untuk pertemuan hari ini ya terkait dengan materi pencegahan infeksi, maka ibu cukupkan sampai di sini. Jika lebih dan kurang, saya mohon maaf. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia.